Sempat dituding settingan untuk mendongkrak debutnya di dunia musik, MA Putri Pinkan Mambo yang mengaku dilecehkan ayah tiri kini menuai simpati publik. Orang tua satu Indonesia seolah ikut mendukung putusan Pengadilan Tinggi Banten yang menolak banding SW sehingga ayah tiri bejat itu tetap dihukum 9 tahun 6 bulan penjara. Lalu benarkah Pinkan mendukung suaminya untuk mengajukan kasasi? Hubungan Nikita Mirzani dengan Laura Meizani Mawardi alias Loli putrinya juga semakin merenggang. Kabarnya Loli sempat hidup terlunta-lunta dan nyaris putus kuliah sebelum menemukan keluarga baru di London. Tapi benarkah keluarga baru Loli masih berkerabat dengan Antonio Dedola, mantan ayah sambungnya? Dan mengapa Nikita tak mau lagi mengirimkan uang untuk Loli? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan menyorot jatuh bangun perjuangan Pinkan Mambo dan Nikita Mirzani dalam membesarkan anak-anak mereka, terutama MA dan Loli, anak yang sudah menginjak remaja. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Kasus pelecehan seksual yang dialami MA, anak Pinkan Mambo dari SW ayah tirinya, membuat sederet selebriti mengelus dada. Melanie Ricardo juga artis yang pernah membesarkan anak bersama suami kedua seperti Tessa Mariska, Linda Ramadanti, dan Monique Octaviani alias Moa tak habis pikir mengapa Pinkan tidak peka pada kesedihan yang diperlihatkan MA saat bocah malang itu pertama kali dilecehkan SW pada usia 12 tahun. Itu sebabnya mereka menilai ada komunikasi yang kurang baik di antara mereka, sehingga MA sempat bungkam selama 5 bulan karena takut dengan ancaman SW. Ya, menurut aku yang secara aku lihat dengan mataku sendiri dan aku yang mengalami sendiri itu, yang aku lihat Mami belum sempat ada pembelaan dari kasus aku ini yang bikin kayak bikin hubungan kita tambah menjarak jauh gitu. Aku udah tahu sih aku gak mau, cuma nggak ngerti apa yang saya mau. Berarti udah ada obrolan tadi? Ya justru karena kita sering ngomong gitu, makanya berbeda pendapat. Jadi udah tahu. Tapi sebelum miskom kayaknya, semua itu miskom. Aku bukan menggurui, tapi aku tuh kayak memberikan suggestion kepada Pinkan karena aku ngebayangin kalau misalnya hubungan anak dan ibu itu nggak harmonis kan rasanya kayaknya biar bagaimanapun juga tetap kita bilang oh kita I'm okay kok apa segala macam, tetap pasti ada namanya emak nih ya, pasti ada, atau anaknya juga pasti terluka luar biasa gitu, tetap anak kan pengen dirangkul sama ibunya gitu. Jadi aku bilang datangi kalahkan hati, kalahkan ego, udahlah nggak usah kamu ini nggak usah. Kadang tuh kita nggak usah anak kita aja nggak perlu panjang lebar ngobrol, hanya kadang-kadang satu pelukan tuh mengalahkan segala hal. Dia sudah mengadu kepada mamahnya, tapi mamanya katanya malah membela papahnya, papa sambungnya. Ini katanya Ananda ya. Kalau itu benar kejadian, itu sangat cukup disayangkan. Karena menurut aku anak ini adalah untuk kita ke depan. Kalau suami ada mantan suami, kalau anak tidak ada mantan anak, tidak ada bekas anak, tidak ada bekas anak. Tapi kalau suami ada bekas suami. Kalau kejadian kejadian pada aku, pasti aku akan membela anakku dan aku akan bawa pergi anakku dan aku akan otomatis aku udah nggak mau lagi percaya sama laki-laki. Otomatis aku udah nggak mau lagi percaya sama laki-laki. Gue nggak bisa ngebayangin traumanya tuh anak kayak gimana. Ya kalau misalnya dia bilang dia itu sibuk apa segala macem, menurut gue ya kalau misalnya udah kejadian kayak gitu sih udah nggak ada ampun sih kalau gue ya. Sekali kejadian itu sih nggak ada ampun kalau gue. Ya pasti kan bertolak dengan yang Pinkan lakukan ya, pasti lo bakal bela anak. Iya pasti, gue usir udah tuh orang, udah nggak usah lo kesini lagi, ada apa lo gitu. Aku tuh percaya banget sama perasaan anak-anak itu kan kayaknya lebih jujur dan mereka lebih bisa merasakan orang yang sayang sama dia ini beneran sayang atau pura-pura sayang gitu loh. Bisa merasakan orang yang sayang sama dia ini beneran sayang atau pura-pura sayang. Tidak percaya pada anak sendiri dan lebih percaya pada suami yang dikenalnya di Amerika.
dianggap sebagai kesalahan besar Pinkan sebagai ibu. Setidaknya jika anak kandungnya mengalami pelecehan seksual dari sosok yang seharusnya melindunginya, Melanie Ricardo, Monique Oktaviani, dan Linda Ramadanti bakal pasang badan membela sang putri dan tentu saja auto melaporkan ayah tiri bejat itu ke pihak berwajib. Jadi balik lagi, mereka ada masalah besar di luar konteks ini. Terus tiba-tiba karena mereka kan agak teriak-teriak kan, dan aku di bawah posisinya. Jadi aku dengar. Terus habis itu mami ada mengatakan sesuatu yang kayak bikin aku shock. Karena mami bilang, kalau kamu keluar dari rumah ini, aku bakal bawa masalah kamu sama Michelle ke polisi. Kalau keluar? Iya. Berarti berarti ibu kamu nggak mau pria tersebut keluar dari rumah dong? Iya. So she was begging him to stay. No. Gue sedih banget sih ngeliat kayak gitu. Misalnya kalau gue mungkin ada di posisinya dia gitu ya, Pinkan. Mungkin nggak tahu deh gue, udah nggak ada kali itu orang. Gue yang di penjara jangan-jangan. Jadi kayak gitu karena itu akan menyesal banget sih. Iya kan? Aku melihatnya cukup, aku sebagai ibu, aku miris. Apalagi juga aku mempunyai seorang anak, aku mempunyai anak wanita. Dimana juga aku, anak wanitaku adalah mempunyai bapak sambung. Kalau aku, waktu pertama aku mau menikah, anakku yang minta aku untuk menikah. Dan itu papahnya dia yang pilih juga. Nah, di situ kita ada perjanjian buat anakku. Satu, anakku tidak boleh memasukin kamar mami. Kamar mami tidak boleh dimasukin kalau tidak ada mami. Ya, kamu punya kamar sendiri dan mami punya kamar sendiri sama papa. Kamu tidak boleh masuk situ. Satu lagi, jika kamu di dalam rumah, kamu tidak boleh pakai daster. Daster yang pendek-pendek gitu. Kamu harus pakai baju piyama. Jadi etika-etika itu yang aku ajarkan buat anak aku. Karena kita bukan kita curiga kepada suami kita, bukan. Tapi kita lebih bagus menjaga anak kita, etika dulu. Karena maaf ya, soal-soal gitu kan itu tidak direncanakan. Ini kalau benar, itu aku akan melakukan keras. Aku akan pergi dari rumah dan ngangkat anakku semua. Dan aku akan tidak mau lagi berhubungan sama laki-laki itu. Karena sudah tidak, anakku aja digituin, gimana orang lain di luar. Bagaimana nanti dengan yang bekerja dengan kita, itu kalau benar. Ya, sangat menyayangkan dengan berita-berita itu, karena itu selalu status ayah sambung atau ibu sambung itu selalu negatif duluan. Padahal yang baik banyak. Saya nggak bilang diri saya ini baik, enggak. Saya juga kadang-kadang salah sama anak saya, cuman setidaknya kita harus punya otak sih sebenarnya. Kalau kita dekat sama Tuhan, kita tahu lah yang boleh, nggak boleh kan jelas ya. Itu kan melecehkan itu kan kasarannya. Kalau nanti kamu punya ayah kandung sendiri, anak sendiri nih, kamu dilecehin sama anaknya gitu. Ya gitu gimana? Tuh pasti ada karma. Saat tinggal seatap dengan anak kandung dari suami pertama serta suami keduanya, Monique dan Linda Ramadanti selalu menerapkan batasan. Mereka berusaha menciptakan jarak antara anak perempuan dengan ayah tirinya. Saat syuting pun, Linda tidak pernah mempercayakan anak perempuan mereka kepada ayah tirinya. Berbeda dengan Pinkan yang sering meninggalkan kedua anaknya dari suami terdahulu bersama suami ketiganya SW. Dan memang dari tahun 2018 hingga 2021, kebanyakan SW melakukan aksi bejatnya kepada MA saat Pinkan tidak ada di rumah. Aku tanya kejadiannya, karena aku sempat ke rumah dia kan. Aku tanya di rumah itu bukan gitu. Tapi aku tidak menanyakan secara detail karena aku melihat aura muka dia tuh kayak udah bukan mengelak ya, tapi kayak ngerasa overwhelmed. Karena mungkin ada beberapa podcast ya Mbak, mengulang lagi. Karena menurut aku tetap pasti namanya anaknya itu sudah ada kejadian sebesar itu. Biar gimana pasti hati seorang ibu tuh ada ngerasa aku gagal. Cuma yang aku pengen berdoa berharap dari Pinkan adalah Pinkan nggak bisa nih ruwet dengan, kalau boleh nih aku sharing ya, Pinkan nggak bisa lagi ruwet dengan masalahnya sendiri karena ada anak yang ibaratnya sudah ada sesuatu yang harus diberesin. Anak gue udah udah besar, agak besar gitu ya SMP gitu, aku nggak biarin sih, nggak biarin deket gitu. Itu harus kita harus hati-hati banget sih, biar gimana juga kan dia bukan bapak kandungnya gitu. Dan maksudnya setan itu kan menggoda orang gitu kan,
ya kan, di mana aja, siapa aja gitu loh. Orang jahat dan orang baik tuh diganggu sama setan gitu loh. Kalau misalnya aku pergi, ya anak aku nggak tinggal di rumah, aku bawa. Kita bagaimana caranya kita tetap harus menjaga dengan mengajarkan ada di mana anak-anak tidak boleh disentuh bagian mana. Yang dari yang kecil ini pun aku sudah menerapkan itu. Siapapun yang kamu ketemuin, apalagi cowok, ada bagian tertentu dari sini ke sini itu perempuan tidak boleh disentuh. Kalau sampai disentuh kamu harus lapor ke aku. Atau kalau sampai disentuh kamu bisa menolak itu. Ya aku rasa anak-anak punya suara untuk menyuarakan apa yang terjadi sama dia itu harus banget sih ya. Karena kita juga kan gak bisa 24 jam ikutin anak-anak kita ya. Ya, andai Pinkan bisa merasakan penderitaan MA, mungkin bentuk pelecehan yang lebih berat yang menjurus kekerasan seksual tidak akan terjadi. Bayangkan betapa terpukulnya hati MA ketika pengakuannya tentang pelecehan itu diragukan oleh ibunya sendiri. Sementara ia takut dan tidak tahu kemana lagi harus mengadu. Karena hubungannya dengan ayah kandungnya pun diputus oleh Pinkan. Hanya saja saat tampil di sejumlah podcast, nyaris semua pengakuan MA dibantah Pinkan. Seolah tak sadar bahwa MA di bawah umur dan labil. Pinkan malah menjelek-jelekan perilaku MA. Aku mendidik anakku tuh sederhana, sengaja nggak punya mbak supaya nggak jadi orang besar yang nggak ada tanggung jawabnya seperti kasus-kasus yang lain yang beredar gitu. Jadi aku pengennya ya selalu kan anakku juga bukan cuma Misi, anakku 4 lainnya itu baik-baik. Maksudnya anakku 4 lainnya tuh nurut-nurut, nice. Balik lagi teman-teman jangan menghakimi aku karena jika teman-teman ada di posisi aku tidak mudah untuk mengatasi masalah dengan sangat cepat. Aku bukan Tuhan aku bukan Superman yang ini langsung ini nggak ngerti juga aku masalahnya. Kalau bisa urusin cerainya tolong diurusin gitu. Saat tampil di podcast Deddy Corbuzier, Pinkan mengklaim dirinya sebagai ibu terbaik di dunia. Pengakuan yang cenderung bombastis itu membuat sederet selebriti geleng-geleng kepala. Melanie Ricardo bahkan menyebut Pinkan belum siap menjadi ibu. Sebab menjadi seorang ibu sejatinya harus menjaga dan melindungi anak yang diamanatkan Tuhan. Bukankah tidak semua wanita dititipkan anak oleh Tuhan? Mengapa MA yang merupakan berkah Tuhan kepada Pinkan seolah disia-siakan? Hingga MA terpaksa mencari perlindungan di luar rumah. Menjadi seorang ibu itu tidak mudah. Satu, menurut aku, buat aku pribadi nih banyak pelajarannya adalah kalau kita belum siap jadi seorang ibu, belum siap jadi mama, lebih baik gak usah punya anak dulu. Menurut aku gak bilang siapapun ya, tapi pelajaran buat aku pribadi. Karena ternyata it takes a lot of responsibilities to become a mother. Jadi bukan cuma sekedar gue hamil, gue melahirkan, and then tuh anak gede-gede aja begitu. Enggak, kita itu punya tanggung jawab kepada Tuhan yang paling utama. Karena kan saat kita diberikan dipilih ya ibaratnya untuk punya anak, karena kan tidak semua orang ya punya kesempatan untuk bisa menjadi seorang ibu. Menurut aku itu kids comes with big responsibility. Of course comes with a blessing juga, dengan berkat, dengan happiness kita punya anak segala macam. Tapi apapun yang terjadi dalam hidup mereka kan mereka sebetulnya lahir ke dunia ini kan kertas kosong putih kan gitu. Kita sebagai orang tua tuh punya peranan andil yang begitu besar. Dengan Pinkan kemarin kasusnya bersama dengan putrinya, actually I learn a lot gitu ya. Buat aku juga warning, karena kadang-kadang kita ngerasa terlalu santai juga kadang-kadang. Ini orang-orang udah kita percaya kok. Ya kalau aku boleh kegeeran, aku tuh ibu yang terbaik. Kalau aku bilang kalau ada nominasi ibu terbaik di dunia tuh kayaknya aku deh salah satunya. Karena aku tuh benar-benar pala jadi kaki jadi pala, berdarah-darah, bener-bener cari uang, urusannya tuh cuma cari uang aku tiap hari. Saya sulit bicara karena saya nggak tahu keadaan yang ada di keluarga itu seperti apa. Cuman kalau kemarin, kalau buat saya contohnya yang saya lawan, contohnya ketika dia mengatakan saya saya adalah seorang ibu yang paling baik di muka bumi ini, contohnya nggak ada lain ibu yang lebih baik dibandingkan saya, ya saya lawan dong. Kalau gitu ibu dia nggak lebih baik dari dia, ibu saya nggak lebih baik dari dia, ya kayak gitulah. Namanya orang tua tuh kan kayaknya tiap hari itu selalu belajar apa terus yang baru sama anak, gimana treat dia juga. Jadi
Jujur aku aja sebagai orang tua itu belajar terus, dan belajarnya itu juga dari anak gitu. Di usia 17 tahun, MA seolah dipaksa dewasa sebelum waktunya. Demi bertahan hidup, sejak 6 bulan lalu, MA mencari nafkah sendiri. Mirisnya, MA yang mengaku hanya tamat sekolah dasar, terpaksa bekerja serabutan, asal menghasilkan uang halal. Lalu benarkah di hati kecilnya, MA ingin kembali ke sekolah? Mengapa Pinkan menyebut MA anak yang malas belajar, meski ia sudah membanting tulang demi menyekolahkannya? To be honest, it's about my school. Aku udah keluar dari sekolah semenjak 6 SD. 6 Jadi, SD? selesai SD tuh aku udah gak sekolah. Tapi setahu aku itu karena sebab masalah ini, jadi aku gak sekolah gitu. Karena gak sekolah karena apa? Jadi kamu tuh sekolah cuma sampai SD? Iya, sampai SD tadinya mau dilanjutin. Berarti homeschooling tuh bohong, gak ada? Aku pernah homeschooling pas di semenjak yang kayak tahun-tahun SD itu. Iya, itu aku pernah homeschooling. Di tahun-tahun SD, berarti SD dong? Iya. Berarti setelah SD gak ada dong? Nggak ada sekolah? Iya, nggak ada. Berarti kamu cuma tamatan SD? Iya. Nah, yang ibu kamu nyari duit buat kamu sekolah itu apa? About that, I don't know. Perjalanan hidup aku tuh betapa tragisnya sih sebenarnya. Kalau diceritain tuh bisa jadi film, karena kayak nggak ada sih orang yang kerja lebih, mungkin jarang ada orang yang kerja sekeras aku. Aku tuh keras banget kerjanya. Aku kalau tidur tuh 2 hari sekali, teman-teman. Sayang, lagi sakit hati. Kita semua ngalah sama dia. Kita nggak makan loh seharian. Pegang handphone 11 itu uang aku. Sampai aku bilang, udah sih tinggal handphone dijual, kita nggak punya rumah, nggak punya makanan. Kita bilang, kita nggak usah, selama mami masih belum buntung, main HP itu. Aku suka itu. Aku suka ini, iya main. Aku langsung jualan, alhamdulillah. Sempat terlintas ingin menjadi penyanyi ternama seperti maminya, namun MA merasa risih jika mengikuti kiat sukses yang pernah ditempuh maminya di dunia hiburan dengan menebar sensasi. Lantas apa rencana MA ke depan? Apakah ia akan menempuh pendidikan paket B untuk mendapatkan ijazah SMP? Dia bahkan udah nyiapin lagu, musik buat kamu dan sebagainya, tapi kamu malah nggak mau latihan, malah pilih jadi bartender. Bener? Dia udah sempat kayak bikinin lagu, tapi ya secara nggak kayak apa ya, profesional. Jadi ya cuman lirik gitu doang. Lirik? Iya, kayak apa ya, nggak terlalu dibawa serius. Iseng-iseng bikin lagu gitu. Cause I know like pas dia mau bikinan aku lagu itu like not as serious. Jadi karena juga ada masalah di rumah yang bikin aku keputusannya pindah ke papa. So I left that and then just moved into papa's hand. Itu adalah benda orang yang sangat cantik yang mami udah jadikan mau jadi artis, bentar lagi launching album. Itu dalam keadaan terburuk, nggak boleh nangis, tapi harus buktikan ke masyarakat akan jadi orang yang baik gitu. Tapi dia nggak pakai itu, jadi dia lebih milih di luar rumah. Yang penting dia yang penting dia sama temennya aja gitu. Dia nggak mau sama papanya juga nggak mau sama aku, jadi nakal. Bagi anak korban pelecehan seperti MA memang tidak mudah bangkit dari masa lalu jika orang-orang di sekitar tidak mendukungnya. Lalu benarkah MA dan ayah kandungnya merasa lega setelah banding SW ditolak Pengadilan Tinggi Banten? Benarkah demi meringankan hukuman suaminya yang diganjar 9 tahun 6 bulan penjara, Pinkan mendukung SW untuk mengajukan kasasi?